Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk pekerjaan masa depan? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara terus relevan dalam berkarir di tengah dunia dengan perubahan yang semakin cepat. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Michelle Weiss yang berjudul 4 Tips to Future-Proof Your Career dan diolah dari berbagai sumber. Bagaimana pekerjaanmu 5 tahun lagi? Apakah pekerjaanmu masih ada? Bagaimana dengan 10 atau 20 tahun lagi? Apa yang terjadi pada perusahaan atau industri tempat kamu bekerja? Tentu saja kita sulit memprediksi masa depan seperti apa. Tapi yang kita tahu pasti, kita hidup dalam masa di mana perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita perlu merangkul perubahan karena itu adalah fakta kehidupan. Artinya, mungkin saja di masa depan, apa yang kita kerjakan sudah tidak relevan lagi atau sudah bertransformasi menjadi cara kerja yang baru. Jika kita berhenti bertumbuh, maka semakin bertambahnya usia, kita justru bisa ketinggalan dan akhirnya karir yang kita jalani menemui jalan buntu. Namun, di tengah pencarian kerja yang semakin kompetitif, ingat, kamu masih bisa mengambil kendali. Kamu bisa menunjukkan keahlian terpendammu, menerjemahkan kekuatan yang kamu miliki agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan bersedia terbuka atas cara kerja yang baru. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Berapa banyak pekerjaan yang sudah kamu jalani hingga sekarang? Kira-kira sampai berapa banyak hingga kamu pensiun? Secara historis, rata-rata seorang akan berganti pekerjaan sebanyak 12 kali sepanjang hidupnya. Tapi di masa depan mungkin saja lebih. Mungkin jumlahnya bisa mencapai 20 hingga 30. Ditambah lagi, kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Perang di berbagai negara, ekonomi global yang melambat, munculnya teknologi AI yang canggih, dan sebagainya. Namun di tengah semua itu, saya selalu percaya kemampuan manusia dalam beradaptasi. Naluri bertahan hidup membuat manusia bisa beradaptasi dalam segala kondisi dan situasi. Jadi, jangan pernah remehkan keahlian yang ada dalam dirimu sendiri. Entah ketika kamu pindah ke tempat kerja yang baru mendapatkan promosi jabatan, atau tiba-tiba saja kamu di PHK karena pekerjaan yang kamu jalani sudah tidak relevan lagi dengan teknologi masa kini. Jika bicara soal perkembangan AI, saya rasa tidak relevan lagi jika kita berdebat apakah alat ini bisa lebih pintar atau lebih baik dari manusia. Alat ini sudah ada dan mulai digunakan secara luas. Misalnya beberapa minggu lalu, ramai di media sosial banyak orang menggunakan Bing Image Creator untuk membuat poster Disney sesuai keinginan. Sebelumnya, banyak orang telah menggunakan ChatGPT untuk membantu mereka dalam menulis, mengerjakan tugas, atau bahkan mencari ide inspiratif. Jadi, pertanyaan yang tepat bukanlah menjadi lebih hebat atau lebih pintar daripada AI. Tapi, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam menggunakan teknologi tersebut. Bayangkan ketika di zaman dulu muncul teknologi komputer, orang yang sibuk membuktikan mereka bisa mengetik lebih cepat dengan mesin tik atau lebih pintar daripada komputer, lama-lama tidak relevan lagi. Tapi orang yang bisa menggunakan komputer justru orang yang paling dicari. Saya jadi ingat zaman dulu banget, menguasai Microsoft Office menjadi sebuah kriteria yang sangat dicari oleh perusahaan. Penting untuk mengingat kalau AI saat ini tidak menciptakan insight baru. AI saat ini adalah mesin prediksi yang bekerja dengan prediksi kata apa berikutnya. Dalam skala kecil, hal ini tentunya sangat membantu. Misalnya jika kita lupa kata yang diucapkan ketika diberi hadiah orang lain, maka AI bisa menjawab terima kasih. Tapi dalam skala yang lebih besar, saran yang diberikan oleh AI seringkali homogen. Artinya, hasilnya hanya ditentukan oleh apa yang dipikirkan oleh mayoritas, yang seringkali jauh dari kata bijaksana. Tapi jika kamu tahu cara menggunakannya, maka kamu bisa memahami apa yang banyak orang pikirkan atau rasakan tentang sesuatu, termasuk prasangka dan miskonsepsinya.
Bagaimana cara agar karir kita bisa terus moncer? Pertama, asah soft skillmu. Jika kita bicara soal keahlian, seringkali dibagi menjadi dua, hard skill dan soft skill. Sayangnya, dunia kerja seringkali terlalu menitikberatkan pada hard skill, keahlian teknis yang harus dimiliki agar kamu bisa bekerja dengan baik. Misalnya kemampuan menulis jika kamu adalah seorang copywriter, atau dasar-dasar akuntansi jika kamu bekerja di bidang keuangan dan sebagainya. Tapi jika ingin karirmu moncer, fokusnya justru tidak lagi di hard skill, tapi di soft skill. Semakin tinggi jabatan seorang, saya rasa porsi soft skill justru mengambil peran yang semakin lama semakin besar. Keahlian ini termasuk bagaimana kamu beradaptasi pada lingkungan yang baru, bagaimana berbicara dengan orang lain yang tidak setuju, bagaimana meyakinkan orang lain, dan sebagainya. Keahlian ini mungkin tidak terlihat di dalam sebuah CV, tapi mungkin kamu bisa menilai seorang ketika interview. Tanpa kamu sadari, keahlian ini mungkin saja diasah ketika kamu bekerja. Misalnya, ketika kamu bekerja part-time sebagai SPG, justru melatih kemampuanmu dalam membujuk orang lain. Atau pengalamanmu menjaga sepupumu yang masih kecil justru mengajarkan kamu soal kesabaran dan empati. Semua pengalaman ini membentuk kamu, bukan hanya sebagai pribadi, tapi juga secara profesional. Kedua, menjadi skill translator. Kamu perlu belajar untuk menerjemahkan keahlian yang kamu miliki sekarang menjadi bahasa calon perusahaan tempat kamu bekerja selanjutnya. Kadang satu keahlian yang sama bisa memiliki makna yang berbeda. Misalnya, ada lowongan bagian marketing dan mencari kandidat yang kuat dalam komunikasi. Mungkin komunikasi di sini adalah kemampuan branding atau storytelling. Sedangkan lowongan lain sebagai tenaga kesehatan, mungkin keahlian komunikasi di sini adalah kemampuan interpersonal, di mana kamu mampu memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Ketiga, cari tahu apa yang membuat kamu tidak nyaman. Saat kamu bekerja, apakah kamu pernah merasa tidak nyaman? Mungkin kamu merasa kewalahan untuk belajar sistem baru yang diperkenalkan oleh kantor, atau mungkin rekan kerja mendapatkan promosi jabatan dari posisi yang kamu inginkan. Perhatikan sinyal tersebut. Rasa tidak nyaman mungkin saja bisa memberikan informasi yang berharga. Bisa saja itu merupakan sinyal untuk meningkatkan keahlian diri. Terakhir, jadilah pemilih. Bukan hanya kamu yang harus berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. Begitu juga dengan perusahaan tempatmu bekerja. Lain kali ketika kamu memutuskan untuk pindah, carilah perusahaan atau organisasi yang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas karyawannya. Coba lihat di LinkedIn dan cek apakah karir karyawan di sana baik atau tidak. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.